Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rekan sebaya kabar kamu di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa juga kamu cukup bahagia di hari ini. Saya senang sekali Mr. Gomez ya bisa menemani kamu di ajang acara podcast kita Narasi Melodi Kehidupan. Jadi dalam season di hari ini mengangkat Ramadan Mubarak ya. Jadi podcast mau kita berkelana melalui lika-liku perjalanan hidup. Oke, tentu saja bersama saya Mr. Gomez di channel tercinta kita Suara Fire 24 Channel. Hari ini ya di season Ramadan kami kita akan mempersembahkan sesuatu yang istimewa ya. Jadi sebuah refleksi dalam diri yang disebut sebagai menghadapi versi dirimu di bulan suci. Jadi ini sebagai refleksi diri ya. Jadi bulan Ramadan dipastikan bulan penuh berkah, kebaikan dan kesempatan untuk introspeksi diri. Tetapi jujur saja, kadang kita menemukan diri kita menghadapi versi diri yang mengejutkan. Ya, pastinya versi diri yang mungkin selama ini tidak hindarin atau bahkan kita lupakan. Ini kisah saya. Tentu saja saya juga memiliki beberapa episode menarik selama Ramadan. Seperti saya berjanji akan lebih sabar dan lebih baik ya. Kadang-kadang kita punya suatu niat ya. Tetapi kemudian salah satu terjebak dalam kemacetan lalu lintas, nggak sabaran, kadang-kadang takut telat ya. Mungkin ada acara buka bersama keluarga atau teman ya. Jadi pasti kan sudah menunggu. Nah, sekarang ini ya pasti di kafe ya. Dan hampir saja bisa terjebak, kita kadang-kadang teriak dalam diri kita dan terjebak dalam satu kemacetan. Hampir-hampir karena kita seperti orang gila pada saat itu. Belum lagi sewaktu menghadapi antrian panjang berebut menu favorit bukaan ya, yang tampaknya tak lengkap menyantap berbuka puasa. Ternyata giliran kita makan dan minuman yang kita pesan tadi ternyata sudah habis, mungkin diborong sama pelanggan yang lain. Pada saat itu kita merasa apes, lain yang dibayangkan, lain kenyataan pada saat itu. Itu kadang-kadang kita membawa diri kita membayangkan suatu hal berbuka, kita merasakan sesuatu itu, gimana merasakan menu-menu itu menjadi salah satu membuat diri kita bisa menikmati. Akhirnya di luar dari pemikiran kita, lain fakta yang kita hadapi. Jadi penuh hikmah bukan? Di situ kita menghasilkan satu kesabaran di bulan suci seperti ini. Bulan yang penuh berkah ini mendidik kita untuk mengupgrade kesabaran, keikhlasan, yang pastinya rasa syukur. Jadi memang sekedar bukan tahan-tahan lapar sebenarnya kita dalam beribadah di bulan Ramadan yang suci ini. Jadi kita memang itu salah satu refleksi diri tentang masalah kesabaran yang harus kita hadapi. Jadi refleksi diri bulan Ramadan ini salah satu yang membuat diri kita jauh lebih belajar untuk menghadapi kesabaran. Jadi dari pengalaman tadi, ya mungkin ada kesamaan dengan apa yang kamu alami. Itulah keajaiban Ramadan. Dia membuka pintu ya bagi kita untuk mengeksplorasi sisi-sisi tersembunyi dari diri kita sendiri. Kita dapat menghadapi kelemahan kita, menerima mereka, dan bahkan tumbuh bersama dengan mereka. Jadi kita tidak perlu takut atau malu dengan versi diri yang mungkin belum sempurna. Jadi memang ini kita salah satu membuat diri kita bisa jauh lebih belajar sebenarnya. Kita semua sedang dalam perjalanan, dan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menata langkah kita menuju ke arah yang lebih baik. Jadi saya selalu merasa ada sedikit ironi di sini. Ketika kita mencoba menjadi lebih baik, kita seringkali menemukan diri kita dalam situasi yang memicu sisi tergelap dari diri kita. Tetapi itulah tantangan yang membuat hidup begitu menarik. Jadi mari kita nikmati perjalanan ini. Mari kita tertawa pada diri sendiri. Kita kembali berkencang dengan versi diri kita yang sedikit aneh di bulan suci ini. Karena pada akhirnya itulah bagian dari melodi kehidupan. Jadi memang
untuk refleksi diri kita di bulan suci Ramadan ini. Jujur atau bohong adalah satu pilihan. Tapi ada satu hal yang perlu diketahui. Jangan pernah menghancurkan kepercayaan. Jadi memang kita melatih kejujuran. Kalau kita sudah tidak jujur dengan diri kita sendiri, tidak mungkin kita akan mendapatkan keberkahan untuk hidup yang pasti terus berjalan. Jadi memang itulah konsekuensi bohong atau jujur adalah pilihan. Jadi pastinya kamu jangan menghancurkan kepercayaan. Jadi di situ memang kita kadang-kadang pola pikir kita berkembang di saat bulan suci Ramadan ini. Di saat anak-anak kita mungkin pernah mengalami puasa versi ular katanya. Saat tidur ya kan, tiba-tiba maghrib ada ular yang kedua. Ya pura-pura, sebenarnya biasa masa anak-anak dulu kan seperti itu. Di saat kita orang berpuasa diam-diam tanpa sepengetahuan dari orang tua, kita berbuka di luar dari sepengetahuan. Di saat berbuka kita seperti orang berpuasa yang sempurna. Itulah di jiwa kanak-kanak. Itu pasti pernah kita lewati. Jadi di saat dewasa, banyak yang menjadi salah satu membuat diri kita akhirnya terjebak di tubuh dewasa. Jangan sampai pola pikir anak-anak tumbuh numpang di jiwa dewasa. Jadi harapan Mr. Gomez, di saat kita dewasa, jangan sampai kita ditumpangi oleh pola pikir kanak-kanak di masa yang lalu. Itu kadang-kadang banyak yang terjadi di saat kita dewasa. Jadi harapan kita semoga di bulan suci Ramadan ini dengan kedewasaan kita seiring berjalan, pola pikir dewasa kita juga jauh lebih berkembang. Jadi mari kita nikmati perjalanan ini. Mari kita tertawa pada diri sendiri ketika kita kembali berkencan dengan versi diri kita yang sedikit aneh di bulan suci ini. Karena pada akhirnya itulah bagian dari melodi kehidupan kita. Jadi memang menjadi introspeksi ya tentang podcast kita di malam hari ini pastinya tentang kejujuran. Jadi poin yang bisa kita ambil di podcast untuk hari ini, bohong atau jujur itu pilihan. Tetapi ada satu hal yang perlu diketahui, yang pernah menghancurkan kepercayaan. Jadi memang ini tingkat kejujuran inilah salah satu membuat diri kita, membuat diri lebih berkah untuk kelanjutan kita hidup yang pasti akan terus berjalan. Jadi terima kasih telah bergabung dalam narasi melodi kehidupan hari ini. Semoga kita semua dapat menemukan kedamaian dan pemahaman lebih dalam tentang diri kita sendiri di bulan yang mulia ini. Jadi untuk lebih mempererat silaturahmi kita, oke, rekan sebaya, jangan lupa beri feedbackmu di kolom komentar, like, subscribe, dan share pada karib kerabat dan teman sebaya lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kamu bisa lebih enjoy dari relaksasi kamu di hari ini. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, jangan lupa doa, dan jangan lupa bahagia. Oke, sampai jumpa di sini ajang acara kita bersama Mr. Gomez. Semoga kamu lebih enjoy dari relaksasi kamu di hari ini. Thank you.